Baik, ada lagi? Baik, saya rangkum dan saya memberi komentar-komentar saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada seluruh instansi ya, terkait. Terima kasih BNPB Nasional, terima kasih kementerian-kementerian terkait, TNI, Polri, terima kasih saya, Panglima TNI, Kapolri, semua kepala staf, Pangdam, Kapolda, ya, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, semua. Sampaikan terima kasih saya atas nama pemerintah pusat kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang telah bekerja sangat keras, reaksi cepat, memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara, saya mantau kita sudah berbuat maksimal. Tentunya kita ingin berbuat lebih, ya. Terima kasih tadi laporan dari Gubernur dan Bupati. Saya terima kasih. Ya ini Bupati pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Jadi Anda yang merasakan mungkin manfaat juga dari MBG, ya. Kalau saya punya keyakinan hanya beberapa elit politik ya dengan kepentingan politik tidak memahami, tapi pada ujungnya mereka akan memahami. Kalau untuk orang yang mampu, satu porsi makanan itu tidak ada artinya. Tapi untuk mereka yang dalam keadaan susah dan susahnya juga berhari-hari, banyak yang cerita kepada saya, mereka yang sebetulnya sudah jadi orang, mereka ingat waktu saya kecil Pak, saya berangkat sekolah lapar, saya pulang sekolah lapar. Syukur dia sudah lolos, tapi sekarang yang kita mikir adalah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi MBG berperan, kemudian saya yakin dengan nanti Koperasi Merah Putih dan desa-desa nelayan kalau sudah berfungsi benar dan sudah optimal berfungsi, saya kira juga akan sangat membantu. Saya catat tadi saran dari Bupati, ya saya kira ini bagus sekali, kita akan dukung, ya. Jadi yang tadi Anda siapkan lahan
8.000 hektar ya. Nanti dicari sumber air yang benar ya. Sumber airnya kalau tidak kita bisa bor atau kita bikin desalinasi. Saya minta BRIN mungkin dengan Unhan ya, TNI dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan tadi, terutama Pulau Palue ya. Segera dikirim ke pulau-pulau tersebut atau ke daerah-daerah yang membutuhkan di pinggir di pantai-pantai ya. Kemudian apakah yang 8.000 hektar ini dekat dengan pantai? Dia sebetulnya terpusat di Mbai sini Bapak, tapi sebagian sebetulnya terpusat di Mbai. Bapak kalau jalan dari sini ke lapangan berdikari nanti Bapak itu sepanjang mata memandang itu masih sawah. Inilah itu dekat dengan pantai atau tidak? Ada yang dekat, ada yang tidak Bapak. Kalau bagian selatan dari 8.000 hektar berapa ribu yang dekat dengan pantai? Saya kira nggak lebih dari 10.000 Bapak. Dari 8.000 dari 8.000 nggak lebih dari 100 hektar. Kalau bagian pantai sedikit sekali. Ini bagian utara Bapak dengan Bowae. Oke. Itu jauh dari pantai. Menurut Anda, Pak Bupati, sumber air dari mana? Kami punya proyek PSN di Nagekeo Bapak. Ini proyek Baduk Lambo. Ini kalau ya, itu bendungan. Bendungan. Iya Bapak. Jadi ada sungai besar. Ada di sini Pak. Di sini ada bendungan Lambo, sudah hampir 100% dikerjain sama yang bertugas. Itu sampai 45 juta kubik di atas kalau sudah itu ada bendungannya ya. Ada bendungan. Sudah 90%. Sudah 9. Hampir jadi. Hampir jadi Pak. Berapa bulan lagi jadi? Setelah 3 bulan berarti sumber air cukup ya. Tinggal irigasi sekunder dan tertier sampai ke. Baik, kalau asal irigasinya sudah siap ya, kita dukung proyek ini. 8.000 hektar ya. 8.000 hektar, mungkin yang 100 hektar dekat pantai kita bikin budidaya ikan. Dan yang pantai kita juga bikin budidaya ikan juga. Ada yang langsung di pantai, ada yang masuk sedikit ke pantai. Tidak apa-apa, 100 hektar itu cukup besar untuk budidaya ikan ya, untuk 8.000 hektar untuk pertanian. Kemudian yang nanti Pak Bupati, Pak Gubernur ya, dan nanti kita di pusat ini saya cukup mengerti lah daerah-daerah sini ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang, ya. Kalau tidak salah juga dari dulu ya, rakyat di sini juga banyak bakar hutan ya, benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. Saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini ya. Masalahnya itu, jadi rakyat kita harus dikasih pendidikan ya. Buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar. Tapi oke lah, itu memang masalah. Jadi di sini dulu daerahnya ini lebat. Kalau kita pikir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ya. Portugis, Spanyol datang ke sini mencari kayu untuk angkatan laut mereka. Makanya mereka menjajah Timur-Timur, mereka masuk ke Timur Barat, masuk ke nyari
kayu kita untuk angkatan laut mereka. Jadi superpower itu dulu superpower kekuatan militernya di angkatan lautnya dari kayu. Ya ini kita ingatkan, oke, itu sudah sejarah. Nah sekarang ya provinsi kemudian kabupaten nanti dibantu pusat, dibantu dengan program-program tinggi, koordinir oleh Dikti sama BRIN, ya harus punya tim, ya nanti diambil dari kabupaten dan provinsi, program-program tinggi, mungkin ada politik, ambil beberapa personel termasuk juga mungkin dari Pemda. Ini saya minta ditatar oleh Dikti, oleh Unhan dan BRIN. Saya telah membentuk waktu itu Unhan, Dikti sama BRIN untuk keliling ke beberapa negara belajar bagaimana mempercepat penghijauan. Jadi nanti dibantu oleh pusat, kita bangun nursery perbenihan, ya, di provinsi dan di tiap kabupaten, perbenihan untuk disemaikan benih-benih pohon yang produktif, ya, pohon dan tanaman produktif. Semua lahan yang terbuka kita tanam pohon yang produktif dan pohon-pohon untuk mengamankan air. Kemudian gunung-gunung kita lakukan apa yang disebut permaculture. Permaculture ini memang tidak bisa langsung 1-2 tahun hasilnya, tapi kalau dilakukan dengan teliti dalam 4, 5, 6 tahun itu bisa menampung dan menambah air di dalam bumi. Ini sangat penting, ya. Jadi ini saya yakin dengan permaculture, daerah-daerah gundul ini dalam 10 tahun bisa hijau kembali, ya. Jadi nanti provinsi dan kabupaten selain pertanian tapi juga penghijauan kembali, menanam pohon dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Dengan pendidikan mulai dari anak-anak muda lah, anak-anak ke sekolah, ya, bahwa tidak lagi boleh bakar atau tebang pohon seenaknya, ya. Pohon adalah sumber kehidupan, ya. Pohon adalah sumber kehidupan. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ingat, ya. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ya, masalah air ini jadi sangat penting, ya. Kita pakai teknologi desalinasi, ya. Desalinasi yang kita kembangkan oleh lembaga pendidikan kita sendiri sudah ada, tapi teknologi dari luar negeri juga harganya sudah menurun. Ini nanti kita integrasikan, ya, kita bantu ke semua kabupaten, kecamatan, desa yang membutuhkan air bersih. Tapi kita harus edukasi rakyat kita, ya. Jadi saya dukung, ya, 8.000 hektar. Kalau 3 bulan lagi menurut Menteri PU irigasi jalan kita mulai. Setelah itu 8.000 hektar itu menjadi lumbung pangan, ya. Nanti kita lihat kabupaten-kabupaten lain juga, ya. NTT kita robah untuk jadi hijau semua, ya, Gubernur.
Bisa, jangan terima kasih. Bisa nggak lo? Bisa, Pak. Benar. Karena kami tahun jadi 5 besar nasional, Pak, untuk petani. Bagus. Ya. Peternakan kalian juga sebetulnya potensi sekali kan, ya. Jangan kau kuningkan, hijaukan. Siap. Jangan dia terjemahkan lain bahaya. Siap. Warna kita hanya merah putih. Ya. Desalinasi, mereka minta menambah tenda untuk sekolah ya. Ya, Bapak. Ya coba diperhitungkan ya, dan pikirkan tenda macam apa. Ini tenda militer untuk ruang kelas mungkin ini. Izin lapor Bapak. Ya. Jadi Kementerian Dikdasmen juga sudah menyiapkan tenda-tenda sekolah. Oke. Sekarang dalam proses pengiriman Bapak. Oke. Untuk sementara pakai tenda-tenda pengungsi yang orange juga kami dukung Bapak. Ya. Ya. Untuk sekolah sementara. Lebih Siap. luas ya. Siap, luas. Lebih luas ya. Siap. Kalau terpaksa ini sampingnya dibuka kali ya. Ya. Ada tenda kami nanti ke Pak. Ini bisa Bupati. berapa orang? Bisa berapa anak ini? Siap, 1 peton 30 orang. Kalau tenda BNPB bisa 40-50 Pak, orang. oke. Ya sudah, sementara sekolah nggak boleh berhenti. Siap. Ya jadi Siap. tambah tenda, mau tambah oranye, mau hijau, mau Siap. putih ya. Oke, air sangat penting, saya sudah sebut ya. Air sangat penting. Jadi selain jangka pendek, kita harus berpikir melakukan upaya-upaya jangka menengah dan jangka panjang. Permaculture membutuh 5 tahun. Itu kesabaran, ketekunan, ya, ketabahan, gotong royong. Jadi semua rakyat harus mengerti. Makanya kita nanti edukasi, ya. Jadi BRIN, Dikti mengedukasi tidak hanya NTT, semua kabupaten seluruh Indonesia harus diedukasi masalah menjaga hutan yang sudah gundul, kita hijaukan kembali, ya. Nanti Panglima TNI, Kapolri, semua kesatuan juga ambil peranan yang penting. Saya terima kasih Bupati ya, saya besar hati. Ya ada kelompok kecil tapi mereka mungkin pakai teknik propaganda, pakai sosmed dan sebagainya, ya kan? Mungkin nggak pernah lihat anak-anak lapar gitu mungkin ya. Atau saya tidak tahu. Banyak yang sudahlah, itu kita hormati, kritik, tapi kita kerja keras untuk rakyat kita, ya. Kemudian tadi ya masalah itu sama, saya kira kita, ya, saya mengajak selalu, kalau saya memimpin, saya itu punya moto untuk diri saya dan untuk yang saya pimpin. Siapa berani menang? Berani itu harus berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar, berani mencari tahu yang benar-benar dirasakan orang yang paling jauh, paling susah, paling miskin, paling tidak berdaya. Dan untuk itu ya, pemimpin-pemimpin rakyat, saya selalu katakan, gubernur, bupati, camat, kepala desa itu pemimpin rakyat yang paling dekat. Jadi terima kasih masukan saudara, ya. Sebaliknya saya juga menyampaikan, karena yang tadi saya bilang itu, saya juga tahu, ya kan, budaya-budaya daerah sini, ya kan, buka lahan bakar, kadang-kadang berburu bakar, benar kah? Betul kah? Ah, betul. Daerah sini tadinya penuh dengan rusa, benar?
rusak semua. Indonesia Timur itu rusak. Mungkin nenek moyang mereka itu karena dulu lebat hutan ya, dan jumlah penduduk masih kecil. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Ini kita robah ya. Kita berani mendirikan. Ini daerah yang paling terkenal. Cendana dari daerah sini. Benar ya? Seluruh dunia nyari cendana. Makanya mereka cari sampai ke sini. Ada apa Portugal ke sini zaman sekian ratus tahun? 500 tahun yang lalu mereka ke sini untuk apa? Kalau bukan mencari sesuatu yang sangat berharga ya. Ini daerah sangat potensial, daerah-daerah Indonesia sangat potensial. Kita bertekad, jadi kita berani berpikir, dan berpikir itu harus berpikir besar. Berani berpikir besar. Ya. Berani punya target yang tinggi. Itu baru berhasil. Apakah pribadi yang berhasil? Apa kelompok yang berhasil? Apakah desa yang berhasil? Apakah kabupaten yang berhasil? Apakah provinsi yang berhasil? Apakah negara yang berhasil? Mereka yang berani berpikir, berani mencari tahu, berani belajar, berani mencari ilmu, berani berbuat. Saya senang dengar bupati seperti kau. Saya punya lahan 8.000. Kalau punya lahan 20.000, itu lebih bagus lagi. Tapi 8.000 dan Anda bertekad untuk jadikan lumbung pangan ini. Anda pemimpin yang benar. Saya terima kasih punya pemimpin seperti kalian ya. Rakyatmu saya kira bersyukur ada gubernur bupati seperti kalian. Satu lagi pelajaran dari yang saya dapat dari guru-guru saya. Kalau dalam keadaan susah, selalu berpihak kepada rakyatmu. Kalau kau berbuat untuk rakyatmu, tidak akan salah. Rakyatmu sedang susah, sedang lapar. Bagaimana caranya kau bisa bikin dia tidak lapar? Jadi nanti kita rubah lahan yang belum berproduktif jadi produktif. Ya, kabupatenmu jadi kabupaten yang hijau. Provinsimu jadi provinsi yang hijau. Indonesia bangkit dan Indonesia kuat. Ya. Sekali lagi, berani. Dunia ini milik orang yang berani. Berani. Berani bermimpi. Bermimpi pun berani. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan apalagi, apa itu istilahnya, layu sebelum berkembang. Menyerah sebelum bertarung. Ya. Tapi saya juga faham juga ini rakyat Indonesia Timur. Mereka itu sebetulnya ditantang, mereka berani-berani. Ya. Good, terima kasih saudara-saudara. Ya, saya sampaikan penghargaan kepada saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban. Tadi ada yang menyampaikan, ya, Bupati menyampaikan jam 12 malam, Gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat. Siapa yang bekerja keras? Siapa yang berkorban? Dan itu dicatat, dan itu kita harus memberi penghargaan. Dan penghargaan itu kita berikan dalam bentuk yang bisa dirasakan. Kadang-kadang jangan cukup hanya dengan terima kasih ya. Nah, itu tidak, itu oke daripada nggak terima kasih. Tapi harus ada wujud nyata. Iya kan, pemimpin itu jangan hanya datang terima kasih, kunjungan-kunjungan. Apa kau butuh? Nah sekarang saya tanya, Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda, BPPD, masih kau butuh apa?
dari pusat. Tenda kau minta, ya kan? Bupati, tambahan tenda untuk sekolah-sekolah. Oke. Apalagi? Ya. Izin Bapak melaporkan untuk kondisi wilayah Bali Nusra, Polda Udayana dan Kepulauan untuk mencapai mobilitas supaya lancar dalam pendistribusian pasukan maupun logistik untuk bencana alam. Kami mohon dukungan kapal angkut jenis untuk pengantaran pasukan penyeberangan. Demikian. Ya. Kapal angkut. Apa itu? LCM Siap. jenis apa? Sejelas LCCC. Ya pokoknya yang bisa langsung ke pantai gitu ya. Siap, betul. Yang dikelola langsung program melalui PK. Oke, baik. Kita catat. Berapa kau butuh? Siap, 2 Bapak. 2. Siap. Baik, bagus ini. Gak minta banyak-banyak. Ya. Kapolda apa? Untuk mendukung operasional anggota kami di lapangan, Pak, di Babin Kaptimas ini banyak yang belum memiliki motor, Pak, kendaraan. Di Medan ini memang harus mereka menggunakan motor trail, Pak. Berapa botol trail kau butuh? Ya, kalau bisa 100, Pak. 100. Ya, Catat. serta double cabin, Pak, karena belum semua Polres juga memiliki mobil patroli, Pak. Berapa Polres kau punya? Polres ada 22, Pak. 22. Double cabin. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Gubernur. Siap Pak Presiden. Untuk kebutuhan pendidikan, kami punya SMA itu ada sekitar 1000 CNTT. 1000. 1000 untuk Polres itu mungkin kami butuh yang khusus Polres Pak Presiden. Biar bisa digelar segera pendidikan di tenda, kami mungkin butuh kira-kira sekitar 500 tenda untuk biar bisa digelar pendidikan. 500 tenda untuk yang tadi untuk satu kelompok mungkin 30 orang sampai 50 orang untuk bisa mulai pendidikan. Karena kalau pendidikan sudah mulai jalan, biar mulai mengurangi traumatis anak-anak. Yang kedua juga izin Pak Presiden, ini selalu kejadian dari 92 ke sini itu jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Dan kalau tidak bisa digerakin berarti udara ataupun laut. Kalau boleh izin Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Boy dulu menjadi mimpinya kalau bisa utara kita buka Pak Presiden. Kalau utara dibuka itu sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita itu di utara terbuka, relatif Flores bisa lebih berkembang. Semua terbuka pakai apa? Jalan utaranya dibuka Pak izin. Jalan utara. Jalan lintas utara Pak izin. Rencanakan Menteri PU. mulai, Pak. Mana saya Sudah mulai. Iya. Sama izin Pak Presiden tambahan untuk khusus yang untuk pendidikan anak-anak yang kuliah, kalau boleh seperti di Jogja itu kan digratiskan oleh Pak Sultan. Kalau boleh kita dibantu untuk anak-anak yang memang korban dari bencana, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kita mungkin berapa bulan ini kita mudahkan pembiayaan untuk yang anak-anak kuliah. Dan terakhir izin yang untuk ekonomi nih Pak izin. Ini banyak sekali di NPT ini orang-orang pinjamnya itu selain perbankan juga di koperasi-koperasi. Ini saya dapat kabar itu ada beberapa koperasi harian yang sudah ngejar para korban ini suruh bayar. Nah ini kan banyak juga kan koperasi harian itu kan memang merentenir. Iya, nanti dia suruh menghadap saya mintanya. Siap. Itu rentenir suruh menghadap aku. Oh, siap. Ya, nanti aku yang Siap. Tadi sebelum menghadap saya menghadap Kapolda dan Pangdam ya. Siap. Jadi itu ada apa? Tapi ada nanti saya tunggu media keluar dulu baru saya. Oh, siap. Oke, good. Terima kasih. Kapolri masih ada? Enggak Pak, tadi menjelaskan aja Pak, kapalnya yang tadi Bapak tanyakan, listnya A3, B1, C1, dan C2. Cukup deh, dari kami kan Pak. Kalau Bapak mau Oke. tambahkan lagi juga sama Pak. Ini sebenarnya kalau saya minta pengajuan harusnya menghadap sendiri-sendiri ya. Kalau Pangdam minta, waduh, Kapolda udah nyatet semua di situ. Baik, terima kasih. Menteri PU. Ya Pak, menjawab tadi yang dari Pak Gubernur, kita yang jalur utara sudah kita mulai Pak, per 10 kilo, 20 kilo, jadi target kita pertama 200 kilo itu dari mulai Bajo sampai Pelabuhan Riau Pak. Oke. Itu dulu Pak. Nanti bertahap sampai dengan ke
Sika Pak. Sampai Sika berapa kilometer semuanya? Total menurut kita 600-an. Kita 600-an kilo Pak. 600. Nanti kami pikirkan Pak caranya Pak. Nanti Oke. kita kerjakan di Kalimantan Pak. Oke, Terima kasih Pak. baik. Ya, silakan. Saya Pak Presiden, saya dari BPBD Kabupaten Akeo. Kami minta tambah tangki 5 unit yang 5.000 liter Pak. Truk tangki. Itu kami aja Pak kalau tangki Oke, ya itu Itu BNPB ya, aja Pak. Terima kasih. Kalau bendungan minta ke presiden ya. Ya, tangki itu urusan BNPB. BNPB Pak, siap. Baik, terima kasih ya. Ini kadang-kadang ya perlu ada suatu tantangan, perlu ada ya kata musibah bencana itu memicu kita untuk berpikir lebih kreatif. Ya. Dengan ini kita sadar bahwa untuk daerah sini penghijauan, ya, penghijauan dan air ini kita sekarang sudah ada teknologi, sains dan teknologi sudah membuat banyak teknologi jadi makin murah. Desalinasi 30 tahun yang lalu tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Hanya bangsa yang kaya yang bisa desalinasi. Sekarang kita bisa bikin desalinasi untuk tingkat desa. Ya, banyak sekarang teknologi yang bisa cocok untuk di sini. Dan energi, ya. Nanti energi kita ini teknologi dari tenaga surya. Di sini juga kalau perlu mungkin ya gunung-gunung yang belum produktif kita bikin PLTS. Berapa gigawatt PLTS di sini untuk sumber energi, untuk proyek-proyek ekonomi yang bisa produktif. Saya optimis daerah sini nanti bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia. Ya. Perikanan sangat potensial daerah sini. Kalau dari atas pesawat itu lautnya itu biru dalam, belum tercemar. Ya. Nanti perikanan rumput laut kalian kembangkan di sini. Makanya tadi saya tanya pantainya dan sebagainya. Ya. Indonesia punya panjang pantai mungkin ketiga terbesar di dunia. Setelah Kanada. Sudah nomor 2 kita. Wah, Kanada baru kita ya. Kita lebih panjang dari Rusia, lebih panjang ya. Dan Rusia kena es dia 6 bulan. Ya kan kita 1 tahun. Jadi ini semua potensi ikan, rumput laut, industri dari laut. Baik, saya kira itu dari saya ya. Selamat bekerja, terima kasih. Terima kasih jeripaya saudara-saudara ya. Baik, saya tutup rapat koordinasi ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar dan dengan selalu memohon pertolongan yang Maha Kuasa. Kita selalu diberi perlindungan dan kebaikan. Terima kasih, selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.